Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurfafifah, NIM 2024-101030001. Di sini saya dari kelas Desain dan Analisis Algoritma kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisa efisiensi algoritma rekursif. Nah, untuk latihan pertama bagian A, di sini kita diminta untuk membuat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5-nya didapat dari U4 plus 2 dikali 5, nilai U1 ditentukan 1. Jadi kita diminta untuk membuat algoritma rekursif, yaitu def sum UN, kemudian if N sama dengan 1, maka akan di return N. Kemudian else jika tidak, nanti akan di return sum UN N-1 plus 2 kali N. Kemudian di print sum UN 5. Nah, karena yang diminta itu U5, maka sub UN-nya ini diisi dengan 5. Dan hasil output-nya ini adalah 29, sehingga hasil U5-nya itu juga 29. Bagian ke B, kita diminta untuk membuat pohon rekursif untuk U5-nya. Di sini kita awali dengan 5 karena yang diminta itu U5. Jadi sum UN 5 sama dengan sum UN plus 2 dikali 5 dan lanjut sum UN 4 sama dengan sum UN 2 kali 4 dan seterusnya sampai bilangan 5 ke bawah ya. Jadi dari angka 4 kemudian ke 3, sum UN 3 sama dengan sum UN plus 2 dikali 3, kemudian sum UN 2 sama dengan sum UN 2 dikali 2, ini udah habis. Jadi sum UN ini akhirannya ini 1, jadi ini 1 gitu. Kemudian kita return. Jadi sum UN 2 sama dengan 1 plus 2 dikali 2 sama dengan 5. Karena sum UN ini kan hasil akhirnya ini 1. Jadi 1 ini diperoleh dari ini. Kemudian sum UN 3-nya, sum UN 3, 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan 11. 5 diperoleh dari hasil sum UN-nya 2 ini. Sum UN 4 sama dengan 11 yang diperoleh dari sum UN 3. Jadi sum UN 4-nya ini sama dengan 11 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 19. Ini juga sama ini. Jadi sum UN 5 sama dengan 19 dikali 2 kali 5. 19 ditambah 2 dikali 5. Lanjut. Tentukan matriks untuk ukuran inputnya. Jadi untuk metrik untuk ukuran inputnya itu adalah N, karena N berpengaruh terhadap lebatnya pohon rekursif atau banyaknya node di pohon rekursif. D, tentukan basic operation-nya. Basic operation-nya itu adalah N sama dengan 1, karena selalu dieksekusi 1 kali setiap fungsi sum UN dijalankan. Yang ke E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Untuk N ini tetap nilainya, misal 5 nih. Jumlah node di pohon rekursif selalu tetap, tidak mungkin berkurang. Sehingga tidak perlu perhitungan best case, worst case, dan average case. Nah, yang ke F, jika banyaknya eksekusi basic operation-nya untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, ini. Jadi Cn sama dengan Cn plus 1. Sebelumnya ini kan sudah diketahui ya bahwa basic operation-nya itu dijalankan 1 kali tiap fungsi itu dipanggil. Nah,
Namun, di dalam fungsi itu terdapat fungsi else, di mana melakukan pemanggilan kembali terhadap fungsi sebelumnya dengan parameter n-1. Sehingga ini tadi Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Jadi C1 ini sama dengan 1. Gitu. Ini merupakan base case-nya. Gitu. Yang ke G, cari persamaan langsung Cn. Yaitu kita mencari pola umum Cn-nya terlebih dahulu menggunakan backward substitution. Nah, untuk Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Cn sama dengan Cn-2 plus 1 plus 1. Sama dengan Cn sama dengan Cn-2 plus 2. Kemudian Cn sama dengan Cn-3 plus 1 plus 2. Sama dengan Cn sama dengan Cn-3 plus 3. Dan seterusnya. Seperti ini nanti polanya. Sehingga Cn sama dengan Cn-1 plus 1 ini kita ambil rumus pertama gitu. Kemudian kita substitusikan initial conditionnya C1 sama dengan 1 ke Cn1 Cni di rumus pertama tadi. Yaitu Cn sama dengan Cni plus I. Ini I. Cn sama dengan 1 plus I. Ini rumus ke-2. Kemudian ini substitusi ini mensyaratkan C1 sama dengan Cn-1, Cn-I. Atau 1 sama dengan N-I. Sehingga I ini diperoleh N-1 dan kita substitusikan nilai I ini ke rumus yang kedua. Jadi ini Cn sama dengan 1 plus I. Jadi sama dengan 1 plus N-1. Cn sama dengan N. Cn ini N sehingga banyaknya not pohon rekursif untuk input berukuran N adalah N. Jadi seperti itu. Untuk yang latihan kedua, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku ke N ini didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi N, suku U min 2, misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 min 6 kali 5. Nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Nah, jadi kita diminta untuk fungsi rekursifnya, membuat fungsi rekursif di mana def sub UN 2 N jika if N sama dengan 1, kemudian ini akan di return 0, kemudian maka elif ini akan return 1, jika tidak return 5 dikali sum UN N min 1 min 6 min 6 kali sum UN 2 N min 2. Jadi kita print sum UN 2 kali 4. Nah, untuk hasil outputnya ini 65. Sehingga nilai U4-nya tadi diperoleh jadi 65. Seperti itu. Buatlah pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Nah, sama. Kita dihitung sama yang kayak tadi, membuat pohon rekursif, yaitu sum UN 2 dikali 4 sama dengan 5 dikali sum UN 2 dikali 3 min 6 kali sum UN 2 dikali 2. Jadi untuk sum UN 2 dikali 3 sama dengan 5 kali sum UN 2 dikali 2 min 6 kali sum UN 2 dikali 1. Nah, untuk sum UN 2 dikali 2 sama dengan 5 kali sum UN 2 dikali 1 min 6 kali sum UN 2 dikali 0. Jadi sum UN 2 sama dengan dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita return sum UN 2 dikali 2 sama dengan 5 dikali 1 min 6 kali 0 sama dengan 5. Kemudian sum UN 2 dikali 3 sama dengan 5 kali 5 min 6 kali 1 sama dengan 19. Sum UN 2 dikali 4 sama dengan
5 dikali 19 min 6 kali 5 sama dengan 65. Jadi betul hasil outputnya tadi dari U4 adalah 65. Kemudian yang C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, jadi untuk metrik untuk ukuran inputnya itu adalah N. Mengapa? Karena itu N berpengaruh terhadap lebatnya pohon rekursif atau banyaknya node di pohon rekursif. Yang ke D, tentukan basic operation-nya. Untuk basic operation-nya itu adalah N sama dengan 1, karena selalu dieksekusi satu kali setiap fungsi sum UN. Sum UN2 dijalankan. Kemudian yang ke E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, dan apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Untuk nilai N-nya itu tetap, misal 5, jumlahnya node di pohon rekursif selalu tetap tidak mungkin berkurang, sehingga tidak perlu perhitungan base case, worst case, maupun average case. Yang ke F, jika banyaknya eksekusi basic operation-nya untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Jadi, Cn sama dengan Cn-1 plus Cn-2 plus 1. Sebelumnya juga diketahui bahwa base operation-nya itu tadi dieksekusi satu kali setiap pemanggilan fungsinya. Namun di dalam fungsi kan ada case else, ada case else, di mana di dalamnya itu memanggil fungsi sebanyak 2 kali. Yang pertama n-1 dan yang kedua n-2. Maka Cn sama dengan Cn-1 plus Cn-2 plus 1 gitu. Jadi C1-nya sama dengan 0 dan C2-nya itu sama dengan 1. Nah, cari persamaan langsung Cn untuk soal yang ke G. Jadi kita yang pertama itu mencari pola umum Cn menggunakan second order linear homogeneous RR with constant coefficients, di mana recurrence relation dapat ditulis menjadi Cn min Cn min 1 min Cn min 2 sama dengan 1. Persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 2 min R1 min R1 sama dengan 0 dan R pangkat 2 min R2 sama dengan 0. Nah, jadi untuk nilai satunya ini saya turunkan jadi seperti itu. Kemudian nilai R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 1. R2 ini memiliki nilai real yang berbeda sehingga rumus langsungnya itu berbentuk Cn AR1 pangkat N plus BR2 pangkat N. Jadi Cn itu sama dengan A2 pangkat N plus B pangkat N untuk rumus yang pertama ini. Kemudian rumus yang ke 1. Ini kan tadi rumus yang ke-1 ya. Kemudian dengan memasukkan initial kondisi C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1. Nah, untuk 0 C1-nya ini sama dengan 2A plus min B. Ini merupakan persamaan utama. Dan untuk C2-nya ini 1 sama dengan 4A plus B. Ini masuk ke persamaan 2. Kemudian dengan menentukan persamaan 1, kita bisa mendapat nilai A-nya itu sama dengan 1/2B gitu, atau setengah B gitu. Dengan mensubstitusikan nilai A ke persamaan 2, yaitu mendapat 1 sama dengan B, maka B sama dengan 1. Nilai B-nya ini kita masukkan lagi ke A. Jadi A itu tadi kan nilainya setengah B ya, atau 1/2B. Jadi A-nya itu sama dengan 1/2 gitu. Kemudian nilai A dan B dimasukkan ke rumus yang pertama. Cn sama dengan 1/2 kali 2 pangkat N plus 1 pangkat N. Jadi Cn 2 pangkat N min 1 min 1 pangkat N. Rumus langsungnya menggunakan indeks untuk recurrence relation-nya pada soal, yaitu Cn sama dengan 2 pangkat N min 1 min 1 pangkat N. Jadi seperti itu. Terima kasih, itu dia penjelasan mengenai tugas analisa algoritma rekursif.
Sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.